Bayangkan, Anda sedang tidur di sebuah kota terbesar di Inggris. Di luar, malam terasa tenang. Jalan-jalan sempit masih dipenuhi rumah-rumah kayu. Sebagian besar penduduk telah terlelap. Lalu, di sebuah toko roti kecil, muncul percikan api. Tidak ada yang mengira percikan kecil itu akan berubah menjadi salah satu bencana kota paling terkenal dalam sejarah. Dalam 4 hari, lebih dari 13.000 rumah akan lenyap. Puluhan gereja akan terbakar. Jantung kota London akan berubah menjadi lautan abu. Namun yang paling mengejutkan, bencana ini justru melahirkan London modern yang kita kenal hari ini. Hari ini, kita akan kembali ke bulan September tahun 1666. Menyaksikan sendiri bagaimana sebuah kota besar hampir menghilang dari muka bumi. Jika Anda mengunjungi kota London saat ini, Anda akan melihat gedung-gedung tinggi, jalan raya yang sibuk, dan bangunan-bangunan batu yang kokoh. Sulit membayangkan bahwa lebih dari 3,5 abad yang lalu, hampir seluruh pusat kota ini pernah habis terbakar. Pada awal September 1666, London masih merupakan kota abad pertengahan. Jalan-jalannya sempit, rumah-rumah dibangun berhimpitan, sebagian besar menggunakan kayu. Atapnya dilapisi jerami atau papan tipis. Di setiap rumah, perapian selalu menyala. Api digunakan untuk memasak, menghangatkan ruangan, dan menerangi malam. Selama bertahun-tahun, penduduk hidup berdampingan dengan bahaya itu. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu malam, api kecil akan mengubah sejarah Inggris selamanya. Tahun 1666, London adalah kota terbesar di Inggris. Sekitar 500 juta orang tinggal di dalam dan sekitar tembok kota. Pelabuhan di Sungai Thames dipenuhi kapal dagang dari seluruh Eropa. Rempah-rempah, kain, kayu, anggur, dan berbagai barang mewah mengalir masuk setiap hari. Pasar selalu ramai, suara pedagang memenuhi jalan, kereta kuda berlalu lalang. Di balik kemakmuran itu, London menyimpan masalah besar. Kota ini dibangun tanpa perencanaan yang baik. Rumah-rumah berdiri sangat rapat, sebagian bahkan hampir saling menyentuh di bagian atas. Lorong-lorong begitu sempit hingga sinar matahari sulit masuk. Jika terjadi kebakaran, api akan dengan mudah melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Musim panas tahun 1666 juga sangat kering. Kayu-kayu bangunan kehilangan kelembapan, atap menjadi mudah terbakar. Angin timur bertiup cukup kencang selama beberapa hari. Tanpa disadari, seluruh kota telah berubah menjadi bahan bakar raksasa. Dan pada dini hari 2 September, percikan pertama akhirnya muncul. Sekitar pukul 1 dini hari, api muncul dari toko roti milik Thomas Verriner di Pudding Lane. Kemungkinan berasal dari bara tungku yang belum benar-benar padam. Dalam hitungan menit, lantai kayu mulai terbakar. Api menjalar ke langit-langit. Kemudian ke bangunan di sebelahnya. Angin bertiup semakin kencang. Lidah api melompat melintasi jalan. Warga berlarian membangunkan tetangga. Lonceng gereja dibunyikan. Ember-ember air mulai diteruskan dari tangan ke tangan. Namun semua itu tidak cukup. Pada masa itu, belum ada mobil pemadam kebakaran. Cara paling efektif menghentikan api adalah merobohkan rumah di depannya. Sayangnya, perintah itu terlambat diberikan. Api telah berkembang terlalu besar. Ketika matahari terbit, sebagian besar kawasan Pudding Lane sudah menjadi lautan api. Dan kebakaran baru saja dimulai. Hari pertama berlalu. Api terus membesar. Asap hitam memenuhi langit. Matahari berubah kemerahan. Bara beterbangan hingga ratusan meter. Rumah-rumah mulai runtuh. Atap-atap ambruk satu demi satu. Api kini bergerak menuju pusat perdagangan London.
Gudang-gudang yang dipenuhi minyak, alkohol, dan kayu menjadi bom raksasa. Ledakan demi ledakan terdengar di sepanjang sungai Thames. Ribuan orang melarikan diri. Sebagian membawa seluruh harta benda mereka. Sebagian hanya sempat membawa pakaian di badan. Harga sewa perahu melonjak. Dermaga dipenuhi manusia yang berebut tempat. Sementara itu, Raja Charles II akhirnya turun langsung. Ia memerintahkan pasukan untuk merobohkan bangunan demi membuat jalur kosong. Rumah-rumah kini dihancurkan dengan kapak, palu, dan bahan peledak. Bukan untuk menghancurkan kota, tetapi untuk menyelamatkannya. Namun kobaran api telah bergerak terlalu jauh. Di hadapannya, kini berdiri bangunan paling terkenal di London, Katedral Santo Paulus. Banyak warga yakin bangunan batu sebesar itu tidak mungkin terbakar. Mereka membawa buku-buku, dokumen, dan barang berharga ke dalam gereja. Namun mereka lupa, atapnya masih menggunakan kayu. Saat bara api mendarat di perancah renovasi, api mulai merambat ke seluruh bagian atas bangunan. Beberapa menit kemudian, seluruh atap terbakar. Kaca patri pecah akibat panas. Balok-balok kayu runtuh. Rak-rak buku terbakar. Naskah kuno berubah menjadi abu. Bahkan timah pada atap meleleh seperti sungai logam. Akhirnya, Katedral Santo Paulus runtuh. Simbol kebanggaan London hilang dalam kobaran api. Kini, tidak ada lagi bangunan yang dianggap aman. Hari keempat, api mulai melemah. Namun pusat kota London telah musnah. Lebih dari 13.000 rumah hancur. Puluhan gereja lenyap. Gedung pemerintahan terbakar. Balai perdagangan rata dengan tanah. Sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Mereka membangun tenda-tenda darurat di lapangan, di tepi sungai Thames, dan di luar tembok kota. Asap masih menggantung di udara. Banyak warga kembali ke lokasi rumah mereka. Yang mereka temukan hanyalah pondasi batu yang menghitam. Tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada lagi suara pasar. Tidak ada lagi kota yang mereka kenal. Di tengah kekacauan, muncul rumor. Sebagian menyalahkan orang asing. Sebagian menuduh sabotase. Ketakutan berubah menjadi amarah. Pasukan kerajaan harus turun untuk mencegah kerusuhan. Namun di balik semua kehancuran itu, sebuah kesempatan baru mulai muncul. London harus memilih, membangun kembali kota lama atau menciptakan kota baru. Pemerintah memilih pilihan kedua. Rumah kayu mulai digantikan batu bata. Jalan-jalan diperlebar. Ganggang sempit dihilangkan. Aturan pembangunan baru diterapkan. Sir Christopher Wren dipercaya merancang kembali banyak bangunan penting, termasuk Katedral Santo Paulus. Katedral baru dibangun dengan kubah besar bergaya klasik, lebih megah, lebih kokoh, dan menjadi simbol kebangkitan London. Selama bertahun-tahun, seluruh kota berubah menjadi lokasi pembangunan raksasa. Suara palu menggantikan suara kobaran api. Debu pembangunan menggantikan abu kebakaran. Ironisnya, bencana terbesar dalam sejarah London justru melahirkan kota yang jauh lebih modern. Hari ini, jejak Great Fire of London masih dapat ditemukan. Monumen besar di dekat Pudding Lane berdiri sebagai pengingat. Katedral Santo Paulus yang kita lihat sekarang adalah hasil pembangunan kembali setelah kebakaran. Peristiwa tahun 1666 mengubah cara dunia membangun kota. Standar keselamatan mulai diterapkan. Material batu menjadi pilihan utama. Jalan dibuat lebih lebar. Risiko kebakaran besar berhasil dikurangi. Ironisnya,
Api yang menghancurkan London justru menyelamatkan masa depannya. Tanpa kebakaran itu, London mungkin tetap menjadi kota abad pertengahan yang padat dan rapuh. Sebaliknya, dari abu kehancuran, lahir salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Saat matahari terbenam di atas London modern, sulit membayangkan bahwa kota ini pernah hampir lenyap hanya dalam waktu 4 hari. Great Fire of London bukan sekedar kisah tentang kobaran api. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah kota bangkit dari kehancuran, tentang keberanian manusia untuk membangun kembali, dan tentang bagaimana bencana dapat mengubah arah sejarah. Hari ini, ribuan orang berjalan melewati Pudding Lane tanpa menyadari bahwa di sanalah semuanya bermula. Sebuah percikan kecil yang mengubah sebuah kota dan meninggalkan warisan yang masih hidup hingga lebih dari 3 abad kemudian. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa subscribe untuk menjelajahi lebih banyak kota, kerajaan, dan peradaban yang pernah mengubah dunia. Dan tuliskan di kolom komentar, bencana sejarah apa yang ingin Anda saksikan melalui rekonstruksi AI berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.